Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Vitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi laut bebas. Wilayah perairan di luar batas zona ekonomi eksklusif disebut dengan High Seas Convention atau laut bebas. High Seas Convention ini mengakui adanya 4 kebebasan di laut bebas yang meliputi kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, serta kebebasan penerbangan pada ruang udara di atas laut bebas. Hal ini kemudian diadopsi oleh KHL 1982 dengan menambahkan kebebasan membangun pulau buatan dan bangunan permanen lainnya, serta termasuk juga kebebasan untuk mengadakan penelitian kelautan. Rezim laut bebas sudah diakui secara internasional sebelum adanya upaya kodifikasi hukum laut internasional. Konvensi internasional yang pertama kali mengakui rezim laut bebas secara tertulis adalah High Seas Convention 1958 yang dihasilkan oleh UNCLOS 1 pada tahun 1958. Pasal 1 High Seas Convention mendefinisikan laut bebas sebagai seluruh bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Pasal ini kemudian diadopsi dalam pasal 86 UNCLOS 1982 dengan sedikit modifikasi, yaitu menyesuaikan dengan adanya zona maritim baru, yaitu zona ekonomi eksklusif dan negara kepulauan. Pada pasal 86 UNCLOS 1982 menyatakan laut bebas itu adalah seluruh bagian yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam negara kepulauan. Pasal ini tidak berarti pembatasan kebebasan yang dinikmati oleh semua negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batas terluar zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah perairan di mana rezim laut bebas dimulai. Terkait status hukum laut bebas, nah, ketentuan laut bebas yang diatur di dalam UNCLOS 1982 sebagian besar itu diadopsi dari High Seas Convention 1958. Pasal 2 High Seas Convention 1958 menyebutkan bahwa laut bebas terbuka untuk semua negara dan tidak ada satu negara pun yang boleh secara sah mengakui sebagian wilayahnya berada di bawah kedaulatannya. Ketentuan pasal ini kemudian diadopsi sebagai pasal 87 dan pasal 89 UNCLOS 1982. Pasal 87 UNCLOS 1982 mengatur tentang laut bebas terbuka bagi semua negara, baik yang berpantai maupun tidak berpantai. Kebebasan di laut bebas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi ini dan juga peraturan hukum internasional lainnya. Selanjutnya adalah kebebasan ini juga harus dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara-negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut bebas dan juga dengan memperhatikan hak-hak berdasarkan konvensi ini sehubungan juga dengan kegiatan di wilayah tersebut. Pada pasal 89 UNCLOS 1982 menyebutkan tidak ada satu negara pun yang secara sah dapat menyatakan bahwa suatu bagian dari laut bebas harus dilindungi haknya. Terkait yurisdiksi laut bebas, oleh karena laut bebas itu mempunyai status hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 High Seas Convention 1958 serta pada pasal 86 dan pasal 87 UNCLOS 1982, bukan berarti tidak ada satu yurisdiksi pun yang dapat ditegakkan di laut bebas. Pasal 6 High Seas Convention 1958 dan pasal 92 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara bendera kapal, yaitu suatu negara yang mengizinkan suatu kapal untuk mengibarkan benderanya, mempunyai hak eksklusif untuk memperlakukan dan menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut di laut bebas. Suatu negara yang telah menyetujui suatu kapal untuk dapat mengibarkan bendera tersebut harus mempunyai tanggung jawab atas kapal tersebut beserta akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pengoperasian kapal. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 mensyaratkan adanya hubungan yang asli antara negara dengan pemilik kapal. Terkait juga manajemen perikanan di laut bebas, pada pasal 89 UNCLOS 1982 mengatur tentang kedaulatan di laut bebas, menyatakan tidak ada satu negara pun yang secara sah dapat mengklaim wilayah manapun di laut bebas sebagai wilayah kedaulatannya.
Permasalahan yang sering timbul adalah berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam di laut bebas, terutama sumber daya perikanan. Walaupun di dalam pasal 89 tersebut telah mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang mempunyai kedaulatan atas laut bebas, bukan berarti negara tidak boleh melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 116 UNCLOS mengenai hak untuk mengambil ikan di laut bebas. Pasal 116 menyatakan semua negara itu mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Bukan berarti pula negara-negara bebas berebut melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di laut bebas, terutama sumber daya perikanan. Hal ini juga dikarenakan adanya kewajiban negara-negara untuk melakukan konservasi sumber daya perikanan, sebagaimana juga diatur dalam pasal 117 UNCLOS 1982 bahwa semua negara mempunyai kewajiban untuk mengambil atau bekerja sama dengan negara lain dalam mengambil tindakan-tindakan yang dapat diperlukan bagi warga negaranya untuk konservasi sumber daya hayati di laut bebas. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.